Karena kebutuhannya banyak nih kawan-kawan. Yang kalian harus tahu, mereka itu benar-benar lagi mencari aktor JAV. Halo teman semua, balik lagi di Jepang Unsensor, informatif, menarik, dan tanpa blur. Oke, kali ini Jepang Unsensor akan membahas suatu pekerjaan yang kelihatannya enak dan disukai oleh kaum Adam di Indonesia, terutama penggemar JAV. Ya, apalagi kalau bukan pekerjaannya itu adalah aktor JAV. Mungkin aktor JAV itu kelihatannya sangat berbeda dengan aktor-aktor kayak pemain film, pemain peran, dan lain-lain. Tetapi yang nggak banyak orang tahu dan akan gue angkat, yaitu hal-hal di balik aktor JAV tersebut. Mungkin kan kita udah kenal kayak namanya Shinken, Tomohiro Abe, dan sebagainya kan. Kalau lu lihat mukanya itu-itu aja gitu di JAV. Kenapa gitu ya kan, aktornya itu-itu aja sedangkan ceweknya banyak banget. Nah ini yang mau gue bahas seputar aktor JAV tersebut. Kira-kira hal menarik apa dan hal yang mendukakan apa gitu. Supaya lu tahu bahwa aktor JAV itu nggak seenak yang lu lihat. Walaupun lu kira mungkin pekerjaannya itu bener-bener ya gue ketawa aja lah. Oke, tanpa basa-basi lagi, tetap dukung channel ini dengan klik like, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya makin banyak penggemar Jepang Unsensor di Indonesia. Oke? Oke. Nah, ngomongin aktor JAV nih, sebenarnya aktor JAV itu nggak banyak gitu. What? Nggak sebanyak cewek JAV gitu. Aktor JAV yang kira-kira gue lihat menurut aktor JAV itu sendiri yaitu Shinken ya. Shinken itu Ken Shimizu yang benar-benar hidupnya kontroversial. Mungkin gue akan di next video ngebahas dia, berikut film-film apa aja yang bikin nama dia itu naik. Tetapi yang lu perlu tahu, Shinken itu ngomong kalau cewek yang daftar di JAV itu 1 tahun itu yang gue baca juga ya, itu bisa ribuan orang. Spesifik itu yang pernah gue baca di tahun 2013 itu sekitar 3.000 orang yang terdaftar JAV yang ada di studio-studio besar, belum di studio-studio kecil, mungkin kayak di Idea Pocket dan lain-lain. Nah, si Shinken itu ngomong kalau aktor JAV yang jumlahnya sedikit ini bener-bener kerja keras di dalam industri JAV. Karena kebutuhannya gitu banyak. Setiap 1 bulan itu lu bayangin studio gede upload berapa video kan. Belum juga studio-studio kecil gitu. Dan mereka membutuhkan aktor JAV yang jumlahnya nggak sedikit. Nah, dia berbagi cerita nih. Dari yang mungkin segi enaknya dulu gitu ya. Segi yang enaknya itu bener-bener bayarannya itu gede juga. Karena kebutuhan di aktor JAV itu nggak banyak gitu. Nggak banyak yang sebanyak artis JAV gitu. Itu kita udah pernah bahas gitu kan, bayaran artis JAV berapa ya kan, lu mungkin bisa lihat nanti ada Kikaku Kikatan. Tapi aktor JAV itu bayarannya sekitar bisa 2 kali lipat artis JAV gitu, atau paling nggak bayarannya itu sebesar artis JAV yang terkenal. Contohnya bayarannya itu sebesar Iwa Mikami, atau siapa lagi yang terkenal, Emi Fukada gitu, atau siapa lagi nih yang terkenal ya, banyak lah pokoknya gitu. Yang paling nggak itu 2 yang paling besar menurut gue untuk saat ini gitu. Nah itu kelihatannya itu gampang gitu ya kan, tapi ya bayarannya balik lagi emang enak gitu, gede gitu. Apalagi itu kan kayak apa, cuman main film gitu doang kan ya, walaupun filmnya berbeda gitu. Nah itu yang pertama gitu, enaknya dari film apa, pemain film aktor JAV gitu. Tapi yang kedua yang gue mau bahas di sini juga nih, lu harus tahu bahwa proses untuk menjadi aktor JAV itu nggak gampang gitu. Mungkin itu berlaku untuk artis JAV juga, tapi spesifik ya gue ngomong, kenapa banyak aktor JAV yang akhirnya mengundurkan diri, yang regenerasinya macet, cuman sedikit doang. Itu kenapa? Salah satu faktornya adalah aktor JAV itu pada saat dia tampil nggak selalu debut bareng cewek JAV. Kadang-kadang mereka itu cuma jadi cameo. Misalnya, kalau misalnya ada adegan rap gitu ya kan, gangbang gitu ya kan, gangbang rap. Ada kan yang cuma kayak megangin atau megangin kamera, yang nggak ikut megangin ceweknya sama sekali. Nah itu aktor-aktor JAV yang masih baru atau aktor-aktor JAV yang belum megang role penting.
Karena kenapa? Hal ini berhubungan sama poin gue selanjutnya mungkin. Tapi di sini yang gue bahas di poin kedua ini, itu prosesnya nggak gampang dan butuh puluhan tahun untuk lu ngelakuinnya. Jadi kayak lu lihat Shinken, Tomohiro Abe yang terkenal gitu ya kan, si botak gitu, masih otot ya kan, itu udah ribuan film dan dia nggak langsung pada saat dia main jadi aktor Jap itu langsung terkenal gitu di film gede, nggak gitu. Sama kayak mungkin kayak aktor film biasa yang harus nyari nama dulu pelan-pelan, sama kayak YouTuber kayak gue gitu mesti. Makanya dukung channel ini, oke? Nah, dari yang pengalaman puluhan tahun itu yang mereka coba, hal ini juga menariknya kenapa? Mereka itu dari proses puluhan tahun itu kerjanya itu nggak gampang, men. Nggak cuma sekedar lu lihat, oke, artis cewek ready langsung jadi plek gitu. Nggak langsung plak gitu yang kayak lu lihat. Tapi yang lu lihat itu tuntutannya banyak banget. Itu setiap adegan, bahkan adegan seksualnya itu bener-bener sutradara campur tangan untuk ngasih masukan kurangnya apa aja sih. Lu harusnya kayak gini pada saat dia itu tampil berdua sama tuh cewek. Jadi tuntutan itu banyak dan lagi-lagi itu nggak mudah gitu. Dan banyak juga aktor Jap yang bilang nanti waktu dia pada saat adegan seksual itu nggak senikmat yang dia lakuin atau yang diperkirakan orang. Karena kenapa? Tuntutan dari sutradaranya itu banyak banget. Dan hal tersebut yang membuat kelihatan pekerjaannya enak, tapi tuntutan, resiko juga dari berbagai macam penyakit itu sangat banyak yang nggak banyak orang tahu. Bahkan si Shinken itu ngomong kalau dia udah nggak bisa ngerasain seksual yang nikmat gitu. Karena kenapa? Dia udah ngerasa itu udah kayak pekerjaan aja. Udah bukan lagi sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, sebagai hasrat, tapi itu kayak pekerjaan yang harus dia lakuin, yang disaksikan banyak orang gitu ya kan. Kameramen aja ada berapa, sebelum sutradara, belum kru dan lain-lain. Nah itu sih yang lu perlu tahu, walaupun bayarannya gede gitu yang ngomong, tapi prosesnya itu gak banyak. Nah, tapi karena kebutuhannya banyak nih kawan-kawan, yang kalian harus tahu, mereka itu benar-benar lagi mencari aktor Jaf. Nah, mungkin kalian banyak yang bertanya gitu ya kan, gimana cara mendaftar dan sebagainya macamnya. Yang gue harus bilang gini, ya mungkin yang pertama kesehatan seksual kalian mesti bagus, yang pernah gue baca. Yang kedua, ya kalian harus punya pengalaman minimal main film gitu, atau ekskul film berhubungan sama film. Karena kenapa? Itu kan gak gampang, gue bilang tuntutannya gede. Jadi jangan kalian lihat nikmatnya doang gitu. Atau jangan kalian kira oke langsung OTW Jepang. Gak gitu, gak segampang itu gitu. Bahkan lu lihat aktor-aktor kayak yang dari luar aja tuh, ya kan, yang temanya interaksial, yang berbeda kulit daripada cewek Jepang itu aja kan gak semuanya terkenal gitu. Itu butuh waktu. Nah itu yang harus kalian lihat. Nah mungkin kalian bisa daftar gitu. Belum proses di agensinya juga ribet gitu ya kan. Setiap studio punya agensi dan lain-lain. Nah itu sih yang mau gue bilang seputar aktor Jaf. Nah menurut kalian gimana gitu? Masih tertarik nggak untuk mendaftar? Atau ya biar kata resikonya kayak gitu tetap aja nikmat gitu ya. Gue nggak tahu gitu. Tapi menurut kalian gimana? Kalian tertarik? Nah silahkan respon di komen di bawah ya. Tapi jangan lupa juga like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian ada yang daftar gitu. Kasih tahu gue gitu kalau teman kalian debut atau kalian debut sendiri gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you banget, arigato banget pastinya untuk kawan-kawan Bawang Premium di video ini yang udah nyaksiin, berbagi informasi, saran, dan lain-lain. Berbagi pujian juga tolong ya, tulis gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye, saya Mara.